I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yogyarika Henita Fitri, nomor absen 26, kelas 10-9. Jadi saya akan mempresentasikan mengenai perang Diponegoro. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang perang Diponegoro dipengaruhi konflik akan ketidakpuasannya perang Pangeran Diponegoro terhadap kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang mengurangi kekuasaan dan hak-hak Keraton Yogyakarta. Selain itu, adanya perubahan dalam struktur kekuasaan Keraton Yogyakarta juga menjadi faktor penting dalam pemicu konflik. Setelah kematian Sultan Hamengkubuwono II pada tahun 1822, Sultan Hamengkubuwono III mengambil alih tata dan mengambil Diponegoro sebagai putra mahkota. Namun, pada tahun 1825, Sultan Hamengkubuwono III mengubah keputusannya dan menunjuk putra lainnya sebagai putra mahkota. Keputusan ini membuat Diponegoro merasa dikecewakan dan merasa bahwa hak-haknya sebagai pewaris tata telah dirampas. Ketidakpuasan Diponegoro terhadap kebijakan politik dan perubahan dalam struktur kekuasaan ini akhirnya memicu perlawanan bersenjata melawan pemerintah kolonial. Yang kedua adalah tokoh-tokoh. Beberapa tokoh yang terlibat dalam perang Diponegoro antara lain 1. Pangeran Diponegoro, 2. Sultan Hamengkubuwono III, 3. Jenderal de Kock, 4. Pahlawan Nasional Indonesia, Pangeran Mangkubumi, Pangeran Adipati Anom, dan Pangeran Notokusumo. Kronologi. Pada tahun 1825, Sultan Hamengkubuwono III mengumumkan keputusannya untuk mengubah pewaris tahta, sehingga mengecewakan Pangeran Diponegoro. Diponegoro merasa dirugikan dan merencanakan perlawanan bersenjata terhadap pemerintahan kolonial Hindia Belanda untuk menyerang benteng Vredenburg yang dijaga oleh pasukan Belanda di Yogyakarta. Meskipun berhasil merebut benteng itu, pasukan Diponegoro tidak dapat mempertahankannya dan terpaksa mundur. Setelah kegagalan di Yogyakarta, Diponegoro mengubah strateginya menjadi perang gerilya dan pasukannya melakukan serangan mendadak, serangan guerilla, dan sabotase terhadap pasukan Belanda di berbagai wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun, pada tahun 1830, Jenderal de Kock berhasil menangkap Diponegoro melalui sebuah perundingan yang Diponegoro ditangkap dan dipenjarakan di Manado, Sulawesi Utara hingga akhir hayatnya. Setelah penangkapan Diponegoro, perlawanan terhadap pemerintah kolonial semakin reda. Perang Diponegoro secara resmi berakhir pada tahun 1830, meskipun beberapa pemberontakan kecil masih terjadi di beberapa daerah. Yang terakhir sekaligus menutup adalah hasil perang Diponegoro. Hasil perang Diponegoro adalah kekalahan dan penangkapan Diponegoro oleh pasukan Belanda. Diponegoro dipenjarakan di Manado, Sulawesi Utara, dan meninggal dunia pada tahun 1855. Pemerintahan kolonial Belanda berhasil memadamkan pemberontakan dan mengendalikan kembali wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Perang ini juga menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat Jawa, seperti kerusakan infrastruktur dan kehilangan nyawa. Namun, perang ini juga memberikan dampak penting dalam sejarah Indonesia. Perjuangan Diponegoro dan pasukannya menunjukkan semangat perlawanan dan perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Perang Diponegoro juga menjadi titik awal perjuangan kemerdekaan Indonesia yang berlanjut hingga beberapa dekade kemudian. Peristiwa ini menginspirasi gerakan nasionalis Indonesia dan menjadi bagian penting dalam pembangunan kesadaran nasional. Jadi, itu dia yang dapat saya presentasikan mengenai perang Diponegoro. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.